Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orina Vitasari dengan NIM 20050974039 dari kelas PTI 2020A. Di sini saya akan melakukan praktikum routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita ke softwarenya. Sekarang kita sudah berada di Cisco Packet Tracer. Dan di sini saya sudah menyiapkan komponen yang dibutuhkan, yaitu 3 buah PC, 3 buah router, dan 2 buah server. Lalu untuk menghubungkan masing-masing PC ke router maupun server ke router itu menggunakan kabel crossover. Tetapi untuk menghubungkan router ke router itu menggunakan kabel serial. Langsung saja kita hubungkan. Yang pertama PC 1 ke router 1 dengan Ethernet 0, lalu PC 2 ke router 1 dengan Ethernet 10, selanjutnya PC 3 ke router 2 dengan Ethernet 0, lalu server 1 ke router 3, selanjutnya server 2 ke router 3. Setelah itu kita hubungkan semua router menggunakan kabel serial. Yang pertama, ini mulai dari router 1 ke router 2, lalu router 2 ke router 3, dan router 3 ke router 1. Selanjutnya kita setting IP mulai dari PC 1 dengan IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 192 dan gateway 192.168.1.62. Selanjutnya PC 2 dengan IP address 192.168.1.65 dengan subnet mask 192 dan gateway 192.168.1.126. Selanjutnya PC 3 memiliki IP address 192.168.1.253 dengan subnet mask 192 dan gateway 192.168.1.254. Lalu ke server 1 mempunyai IP address 33.33.33.1 dengan subnet mask 255.0 dan gateway 33.33.33.3. Selanjutnya server 2 memiliki IP address 43.43.43.1 dengan subnet mask sama dengan server 1 dan gateway 43.43.43.3. Lalu ke router 1 di Ethernet 0, jangan lupa di-on-kan, memiliki IP address 192.168.162 dengan subnet mask 192. Lalu Ethernet 10, IP address 192.168.1.126 dengan subnet mask sama. Lalu ke serial di-on-kan dulu, memiliki IP address 192.168.1.256 lalu serial 3 13131.1 dengan serial 2550. Kita cek dulu.
Yang pertama, router 2 di Ethernet 0 dengan IP address 1.254 dengan subnet mask 128. Lalu ke serial 2 di-on-kan dengan IP address 121.212.2 dengan subnet mask 2550. Selanjutnya serial 3 dengan IP address 232323.2 dengan subnet mask 2550. Lalu ke router 3 di Ethernet 0 di-on-kan dulu ke IP address 333333.3 dengan subnet mask 2550. Ethernet 1 di-on-kan dengan IP address 434343.3 dengan subnet mask sama. Selanjutnya ke serial 2 dengan IP address 232323.3 dengan subnet mask sama, yaitu 2550. Lalu serial 3 131313.3 dengan subnet masknya sama juga. Selanjutnya kita setting ERA-IP mulai dari router 1. Kita masukkan 12.12.12.0 lalu add, dan kita masukkan lagi, lalu add, kita masukkan lagi 192.168.1.0. Selanjutnya router 2 kita setting juga ERA-IP nya, kita masukkan 12.12.12.0 lalu add, lalu kita masukkan lagi 23.23.23.0 dan kita masukkan lagi 192.168.1.0. Selanjutnya router 3 kita masukkan 13.13.0 lalu add, kita masukkan lagi 23.23.23.0, selanjutnya 33.33.33.0, lalu yang terakhir kita masukkan 43.43.43.0. Setelah itu kita rubah ERA-IP nya menjadi versi 2. Yang pertama mulai dari router 1 di bagian CLI ini kita ketikkan no auto summary, lalu enter, lalu version 2, setelah itu enter. Nah, sudah. Lalu kita cek ERA-IP nya dan save. Hal yang sama juga kita lakukan di router 2. Kita ketikkan no auto summary, setelah itu kita ke config dan kita save. Lalu ke router 3 juga sama. Kita cek ERA-IP nya apakah sudah jadi version 2. Sudah, dan jangan lupa di save. Setelah itu kita restart dengan menekan tombol power cycle device, yes, dan kita tunggu sampai semuanya berubah menjadi hijau kembali. Nah, sekarang sudah menjadi hijau kembali. Setelah itu kita ke router 1, lalu CLI, dan kita ketik show IP route, lalu kita enter. Kita ketik lagi
lalu exit. Nah, lalu ini routernya sudah ada dan kita ketik show IP kembali. Dan di sini sudah terlihat semua IP-nya. Lalu kita coba ke command prompt PC1. Kita coba ping dengan 192.168.1.253, lalu enter. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita coba tracer 192.168.1.253. Nah, alhamdulillah tracer complete. Kita rubah ke mode simulation, lalu show all dan edit filter, pilih ICMP saja. Setelah itu kita beri simple PDU dari PC1 ke PC2. Kita cek. Maaf, ternyata mungkin ini ada kesalahan di IP PC1. Kita delete dulu. Kita kembali ke mode real time. Kita buka PC1 IP dan ternyata gateway-nya belum diisi. Kita isi dulu dengan 192.168.1.62. Jika sudah, kita kembali lagi ke mode simulation. Kita atur kembali, edit filter dan pilih ICMP. Kita coba dari PC1 ke PC2. Alhamdulillah sukses dan kita delete. Lalu kita ganti dari PC1 ke PC3. Kita coba. Alhamdulillah sukses. Kita delete dan kita ganti simple PDU dari PC1 ke server 1. Kita reset dan kita coba lagi. Alhamdulillah sukses. Setelah itu kita delete dan kita ganti untuk simbol PDU dari PC1 ke server 2. Karena gagal, kita reset lagi dan kita coba lagi. Alhamdulillah sukses. Kita delete dan kita pindah dari simple PDU PC3 dari PC3 ke PC1. Kita coba. Dan alhamdulillah sukses. Kita delete dan kita ganti simple PDU PC3 ke PC2. Kita coba. Dan juga sukses. Setelah itu kita delete dan kita ganti untuk memberi simple PDU dari PC3 ke PC1. Kita coba. Proses sukses, lalu kita delete dan kita ganti dari PC3 ke server 2. Kita coba.
Proses sukses, kita delete dan kita ganti dari PDU server 1 ke server 2. Kita coba. Setelah ke server 2 kan dikembalikan ke server 1. Setelah itu kita delete dan kita ganti PDU dari server 1 ke PC 1. Kita coba. Proses sukses. Lalu kita delete dan kita ganti dari server 1 ke PC 2. Kita coba. Alhamdulillah proses sukses. Kita delete dan yang terakhir dari server 1 ke PC 3. PC 3 menerima dan mengembalikan lagi ke server 1. Alhamdulillah sukses. Karena sudah semua, kita bisa kembali ke mode real time. Setelah itu kita ke command prompt, lalu kita tracer PC 2, tracer dan masukkan IP-nya. Lalu enter, complete, lalu kita tracer PC 3 juga. Kita masukkan IP-nya. Lalu enter. Alhamdulillah complete. Lalu server 1 tracer dan kita masukkan IP server 1, maaf. Dan server 2. Kita masukkan IP-nya 43.43.43.1. Alhamdulillah komplit semua. Kita juga tracer di PC 3. Kita buka command prompt dan kita masukkan IP dari PC 1. Kita enter. Lalu PC 2. Kita masukkan IP-nya 192.168.165. Lalu server 1 kita masukkan IP-nya. Dan server 2 kita masukkan IP-nya 43.43.43.1. Alhamdulillah semua komplit. Hal yang sama kita juga lakukan di server 1. Yang pertama kita masukkan IP dari server 2. Kita enter. Lalu kita masukkan IP dari PC 1. Enter. Lalu PC 2 192.168.1.65. Kita enter. Dan yang terakhir IP dari PC 3 192.168.1.253. Kita enter. Alhamdulillah semua komplit. Setelah itu kita coba buat skenario jalur routing dengan menghapus salah satu jalur. Di sini saya ingin menghapus jalur antara router 1 dan router 3. Maaf salah, kita kembalikan lagi.
dan hapus jalur antara router 1 dan router 3. Setelah itu ditunggu 15 detik dan lalu kita bisa mencoba kembali dengan memberi simple PDU seperti tadi. Nah, kira-kira ini sudah 15 detik. Kita bisa kembali ke kita bisa beralih ke mode simulation. Setelah itu kita beri simple PDU sama seperti tadi untuk mencoba apakah jika salah satu jalur dihapus akan mempengaruhi jalannya PDU atau tidak. Ini dari PC1 ke PC2 terlebih dahulu dan alhamdulillah sukses karena memang tidak melewati jalur yang dihapus. Lalu PC1 ke PC3 sukses, kita delete dan kita coba dari PC1 ke server 1. Kita coba. Karena jalurnya dihapus, akhirnya beralih melewati router 2. Kita reset, kita ulangi melewati router 2 karena jalurnya router 1 dan router 3 dihapus tadi. Lalu server 1 akan mengembalikan lagi melewati jalur yang sama, yaitu melewati router 2 dan sukses. Alhamdulillah kita hapus. Lalu kita coba lagi dari PC1 dari PC1 ke server 2. Kita coba. Dia akan melewati jalur yang sama seperti ke server 1 tadi. Setelah itu akan dikembalikan lagi ke PC1. Alhamdulillah sukses. Setelah itu kita coba lagi dengan memberi simple PDU dari PC3 ke PC1. Dan ini pasti berhasil karena tidak melewati jalur yang dihapus tadi. PC1 akan mengembalikan ke router 1 dan ke router 2 lalu dikembalikan lagi ke PC3. Sukses dan kita hapus. Lalu kita coba lagi dengan memberi simple PDU dari PC3. Agak susah. Ke PC2 kita coba. Dan ini juga pasti berhasil. Alhamdulillah sukses. Lalu kita delete dan kita beralih untuk memberi simple PDU dari PC3 ke server 1. Kita coba dan ini juga pasti berhasil. Server 1 akan mengembalikan ke router 3, router 3 ke router 2 dan akan dikembalikan lagi ke PC3. Proses sukses. Setelah itu dari PC3 ke server 2. Coba. Alhamdulillah sukses. Selanjutnya memberi simple PDU dari server 1 ke server 2.
Kita coba dan sukses. Lalu kita delete. Lalu kita beri dari server 1 ke PC 1. Di sini PDU harusnya melewati jalur yang dihapus tadi ya, namun bisa berpindah ke router 2. Misi sukses, lalu kita delete, dan selanjutnya dari server 2 ke PC 2. Proses sukses, lalu selanjutnya yang terakhir dari server 1 ke PC 3. PC 3 ke router 2 mengembalikan ke router 3, dan router 3 mengembalikan lagi ke server 1. Alhamdulillah semua misi sukses. Kita kembali ke mode real time. Dan kesimpulannya, di routing dinamik ini jika ada network atau jalur yang terputus maka akan dilewatkan jalur lainnya. Sekian penjelasan praktikum dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.